Yatakawwanu siyamu min tahqiqi ruknaini asyasain. Jadi puasa itu didasarkan kepada dua rukun, ya. Yang pertama niatus saum, yaitu niat puasa, dan yang kedua adalah al-imsaku 'anil muftirat. Al-imsaku 'anil mufattirat, itu menahan diri dari hal-hal atau sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Minal fajri ilal ghurub, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ketentuan niat ini ada beberapa hal para jamaah. Yang pertama adalah wahiyya qasdus siyam. Niat itu adalah menyengaja untuk berpuasa. Wa mahalluha al-qalbu. Niat itu terletak di hati. Wala takfi bil lisan, dan tidak cukup berniat itu dengan melafazkannya dengan lidah. Artinya mengucapkannya dengan lidah. Jadi kalau di daerah-daerah lain atau di tempat lain itu biasa setelah kita selesai sholat taraweh, sebelum witir atau setelah witir itu biasa melafazkan niat puasa esok hari itu bersama-sama, ya. Bahwa itu shaum ghadin dan seterusnya itu biasa dipandu oleh Bilal. Itu di seluruh tempat biasanya seperti itu. Dan itu tidak mencukupi, ya. Mengucapkan niat itu, dengan mengucapkan niat itu tidak mencukupi. Niat itu menjadi sah kecuali dilafazkan di dalam hati, artinya diucapkan di dalam hati. Wala yushtaratu talaffuz biha, dan tidak disyaratkan berniat itu dengan melafazkannya. Tapi kalau melafazkannya itu bisa membantu hati, itu lebih baik. Seperti niat talaffuz salat, ya, talaffuz sebelum kita salat, usolli fardhu zuhri arba rakaatin, misalnya kita talaffuz sebelum kita takbiratul ihram, itu bagus. Bahkan itu bisa dihitung sesuatu yang bisa mengantarkan kepada hati untuk lebih cepat mengucapkannya, maka hal tersebut menjadi suatu hal yang sunnah, ya, bagus untuk dikerjakan. Demikian juga dengan niat puasa. Ketika niat puasa kita dengan talafuz bersama-sama itu lebih memantapkan hati untuk mengucapkannya, untuk berniat, itu juga bagus, ya. Dan itu bagus juga kita ucapkan selesai bersama-sama selesai sholat taraweh, untuk saling mengingatkan, ya. Karena ada juga atau banyak orang yang lupa berniat, ya, lupa berniat di malam harinya. Maka dengan membaca niat bersama-sama selesai sholat taraweh itu di masjid, itu bisa membantu seseorang untuk mengingat niat. Mungkin kalau malam pertama, malam kedua masih ingat, tapi kalau sudah seminggu, 2 minggu, itu biasanya kadang lupa niat. Okay. Nah, kemudian fa in kanatin niyatu li shaumi Ramadan ishtarata fiha tahaqququl umur taliyah. Jadi kalau niat puasa Ramadan itu ada syarat, ya, ada syarat beberapa hal. Jadi kalau puasa sunnah biasa itu tidak seperti niat puasa Ramadan yang lebih spesifik, ya. Kalau puasa sunnah itu boleh kita niat hanya niat puasa sunnah besok, sudah cukup. Dan kalau terlambat dari waktunya malam juga tidak mengapa. Kenapa? Karena puasa sunnah itu ada dasarnya. Ketika Rasulullah SAW meminta sesuatu kepada Sayyidah Aisyah untuk sarapan, tapi beliau tidak ada, jadi Sayyidah Aisyah tidak memiliki apapun untuk sarapan, maka beliau, kalau begitu saya puasa. Jadi di situ dasar bahwa puasa sunnah itu boleh berniat asalkan dari terbit fajar tadi tidak atau belum makan apapun. Jadi itu boleh. Kemudian yang selanjutnya beberapa syarat niat puasa Ramadan. Yang pertama at-tabyid, itu berpuasa Ramadan itu harus berniat di malam hari. Jadi berniat di malam hari qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Jadi patokannya adalah terbit fajar. Terbit fajar itu adalah azan subuh. Jadi terbit fajar nikah adalah patokannya azan subuh.
Tapi diingat Bapak Ibu, nggih, jangan sampai masih makan sementara sudah azan. Oke, nggih. Artinya azan Allahu Akbar itu masih atau kita masih mewanti-wanti, makanya ada imsak. Waktu imsak itu adalah waktu ihtiyat, waktu hati-hati. Jangan sampai kita masih makan waktu subuh masuk. Jadi lebih baik kita ya 10 menit atau 5 menit sebelum masuk subuh kita sudah tidak makan apapun. Jadi ada, sekali lagi tiap mau puasa kita ingatkan ini, bahwa ada kelompok yang mengatakan bahwa boleh makan dan minum kalau masih azan. Nah, ini suatu pendapat yang benar-benar tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya, dan hadis yang dia pakai itu adalah hadis bukan untuk untuk melakukan makan dan minum atau sahur ketika azan subuh. Karena zaman Nabi SAW itu 2 kali azan. Ada azan untuk yang pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, dan yang kedua adalah azannya Ibn Umi Maktum. Dan yang kedua ini adalah azan subuh. Yang pertama itu bukan azan subuh. Nah, ketika kita mendengarkan azannya Bilal, kata Rasulullah, silahkan masih makan. Itu masih belum subuh. Ya, itu deh. Jadi hadis ini bukan dipakai untuk masih kebolehan sahur di zaman sekarang. Di masa sekarang ini ya kan sekali saja waktu subuh. Mungkin ada di tempat lain, di satu tempat, tapi jarang sekali yang azan untuk membangunkan orang sholat tahajud. Tapi itu sangat jarang kita dengarkan. Sangat jarang kita dengarkan. Nah, itu adalah azan untuk mengingatkan orang-orang untuk sholat tahajud. Okay. Jadi di azan itulah yang membolehkan masih sahur. Sementara kalau sudah masuk waktu subuh, maka tidak boleh makan sahur lagi. Jadi jangan sampai kita masih makan dan minum sementara azan sudah berkumandang. Lalu bagaimana orang yang makan dan minum ya sementara azan sudah masuk, maka puasanya menjadi sah. Ya? Puasanya tidak sah. Bagaimana kalau dia tidak tahu? Ya, ketidaktahuan itu akibat kelalaian. Ya, sementara di tempat kita sekarang adalah tidak mungkin kita terlewat waktu itu, karena kiri kanan depan belakang ini ada suara untuk mengingatkan, atau kita memiliki HP punya jam, semua itu adalah membantu kita untuk mengetahui waktu. Dan kalau orang masih teledor juga, itu keteledorannya, maka di sini tidak dihukum bagi orang yang tidak tahu atau dia terlewat. Nah, ini. Jadi itu harus berhati-hati. Begitu sudah imsak, maka kita harus cepat-cepat misalnya. Apakah boleh makan di waktu imsak? Itu boleh. Ya? Boleh, masih boleh makan di waktu imsak, tapi hati-hati nih kan. Jangan sampai azan subuh kita masih ngunyah nih kan, masih terdemat belat nih kan. Ya? Nah, itu bisa membatalkan puasa kita. Nah, itu jadi meniatkan puasa Ramadan itu harus di malam hari. Dalilnya sabda Nabi SAW, malam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak membaca niat atau melapangkannya dalam hatinya ketika di malam hari sebelum terbit fajar itu untuk puasa Ramadan, fala siyamalah, maka dia tidak terhitung puasanya, artinya puasanya tidak sah. Jadi puasa itu puasa Ramadan wajib diniatkan di malam hari, mulai dari terbenamnya matahari ya, waktu maghrib itu sampai terbit fajar subuh, yaitu fajar shadiq. Nah, jadi itu ketentuannya. Kemudian yang kedua at-ta'yin. At-ta'yin itu menentukan ya, penentuan jenis puasanya ya. Wa dzalika bi ayyu'ayyina naw'as shaum. Jadi seorang itu harus menentukan jenis puasanya. Okay. Jadi fa'azimu qalbihi ala siyami ghadin min Ramadan. Jadi di dalam hatinya itu terlintas atau berkeinginan kuat untuk melaksanakan puasa besok, yaitu puasa Ramadan. Jadi harus ada niat, saya besok puasa Ramadan. Itu sudah cukup ya. Saya besok puasa Ramadan. Jadi kalau
niatnya lebih panjang lagi, nawaitu shauma ghadin anada ifar di syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, yaitu panjang lagi. Deh. Cuma dengan melapazkan niat dalam hati, dengan mengatakan saya berpuasa Ramadan besok pagi, itu sudah mencukupi. Asalkan ada niat puasa Ramadan besok pagi. Itu sudah. Kalau qasada fi nafsi mutlaqas shaum lam tasihha niyatuhu aidan. Kalau seseorang itu di dalam hatinya, di dalam dirinya cuma tidak menentukan jenis puasanya, puasa Ramadan, hanya mengatakan saya puasa besok, itu niatnya tidak sah. Niatnya tidak sah. Karena jenis puasanya dia tidak tentukan. Beda dengan puasa sunnah. Walaupun tidak ditentukan dengan pasti besok itu puasa, misalnya puasa Senin Kamis, kita hanya berniat saya puasa besok, itu sudah cukup. Tapi kalau puasa Ramadan harus ta'yin, harus menentukan puasa Ramadannya. Jadi tidak sah orang berniat saya puasa besok, tidak sah. Jadi yang harus disebut Ramadannya, saya puasa Ramadan besok. Nah, okay. Yang saya niat puasa Ramadan besok. Jadi harus ada Ramadannya. Kenapa? Karena itu penentuan jenis puasanya. Ya qauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Karena semua pekerjaan itu didasarkan kepada niat. Kemudian yang ketiga, at-tikrar. Jadi puasa Ramadan itu niatnya harus diulang-ulangi. Ayyanwiya kullalailatin. Jadi berniat itu setiap malam. Qabla al-fajri, sebelum waktu fajar masuk, al-ansiyamil yaum at-tali. Jadi untuk berpuasa hari yang berikutnya atau hari besoknya. Fala tughni niyatun wahidah. Jadi tidak mencukupi niat yang satu, anisyari kullih, yaitu satu kali berniat untuk 1 bulan penuh, kecuali dalam madhab Imam Malik. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i tidak boleh niat itu dilakukan sekali di waktu awal Ramadan, tapi niat itu dilakukan berulang setiap malam. Kenapa? Lianna siyama syahri Ramadan laisa ibadah wahidah. Jadi puasa Ramadan itu setiap harinya bukan ibadah satu kesatuan. Bal hiya ibadatun mutakarrirah. Tetapi dia adalah ibadah yang berulang-ulang. Jadi ibadah puasa yang kita lakukan selama Ramadan itu, ibadah puasa yang pertama, yang kedua, ketiga itu beda-beda. Jadi mana buktinya? Buktinya adalah kita membatalkan puasa yang hari pertama sudah kita batalkan, berarti yang besok ini bukan puasa yang kedua. Makanya niat itu diulang-ulangi. Sama dengan sholat, mungkin ya, sama dengan sholat. Begitu sudah salam, maka Nabi sholat yang berikutnya itu lain, bukan sholat yang pertama tadi. Misalnya sholat tarawih nih kan ya, sholat tarawih yang pertama itu ya, rakaat pertama dan yang kedua sudah salam itu, maka bagian yang kedua nanti itu berbeda dengan yang pertama. Maka di tasyahud akhir itu ya, sekali lagi ini yang ingatkan, mumpung yang ingat ya, di tasyahud akhir itu bentuk posisi tasyahudnya tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Yang lihat misalnya Irensing sejak kecil nih kan ya, itu kebanyakan tasyahud akhir di sholat tarawih itu mereka tasyahud awal. Kapan mereka tasyahud akhir? Ketika rakaat ke-10, maksudnya rakaat ke-20. Itu yang benar adalah kita tasyahud posisi duduknya itu tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Kenapa? Karena posisinya sudah tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Jadi begitu juga dengan puasa. Puasa Ramadan, hari pertama dengan kedua itu beda ibadahnya. Jadi bukan satu kesatuan. Mana buktinya? Kalau puasa itu dengan membatalkan puasa dengan berbuka, kalau sholat itu dengan salam. Maka satu ibadah dengan yang ibadah lainnya tidak saling terkait, artinya mandiri ya. Satu dengan yang lainnya mandiri. Maka dibutuhkan niat setiap malam. Jadi dibutuhkan niat setiap malam. Amma shaumun nafilah, tadi sudah disebutkan, adapun puasa yang puasa yang sunnah itu tidak membutuhkan tidak membutuhkan niat dilakukan di malam hari,
atau dengan ta'yin seperti yang disebutkan tadi. Tapi ini ada pendapat dari ulama, ini termasuk yang sering yang sering kita dengar di masyarakat. Kalau kita misalnya ada orang yang dikatakan kamu puasa, puasa, semalam udah sahur, sudah sahur. Nah, ternyata dalam ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang sudah melaksanakan sahur, malamnya bangun sahur, itu sudah mencukupi dia untuk niat puasa. Ya. Ini ada di kitab daripada Al-Fawaid Syatiyah, ya, dari Habib Salim Abdullah yang bacakan redaksinya begini. Man qama akhiral lail wa tasahhara likay yasuma dan walakinnahu lam yanwi fasaumuhu sahihun. Siapa yang bangun akhir malam kemudian dia sahur untuk puasa besok pagi, walakinnahu lam yanwi, tapi dia tidak berniat, fasaumuhu sahih, maka puasanya benar. Wala yajibu alaihi qadauhu, dan dia tidak wajib mengqadanya. Jadi ini ada pendapat yang seperti itu, ya. Tapi ini pendapat ini dipakai ketika dalam keadaan terjepit, ya. Maksudnya memang kita pernah bangun sahur, ya. Kita pernah bangun sahur. Tujuan bangun sahur itu kan untuk puasa besok. Tapi orang ini tidak meniatkan puasa untuk besok pagi. Kalau kita baca dari kitab kita yang tadi itu, yang sebelum ini, puasanya tidak sah, ya. Kenapa? Karena harus at-ta'yin, menyebutkan jenis puasa. Menyebutkan puasa, tapi ada pendapat ulama yang memberikan keringanan, ya. Jadi lamunara dengan tuis sahur lupa niat, maka sahurnya itu sudah terhitung niat puasa, ya. Kalau dia lupa, tapi diingat, bukan untuk di kebiasaan, bukan jadikan kebiasaan. Ini untuk menjaga kalau misalkan kita sudah bangun sahur, di akhir waktu sahur, dan orang itu lupa berniat, maka menurut pendapat ulama di dalam kitab ini, kitab yang lain, itu sudah mencukupi dia untuk berniat dan puasanya sah. Nah, sekali lagi, dari apa yang disebutkan di sini, masalah niat ini sebenarnya mudah, tidak harus dipersulit dengan melihat pendapat ulama ini dalam ulama mazhab Syafi'i, ya, ulama mazhab Syafi'i. Tapi untuk paripurnanya, ya, untuk sempurnanya daripada ibadah kita, jangan sampai tidak berniat. Nah, ini untuk orang yang benar-benar lupa nih, kan. Tetapi dia pernah bangun sahur, nih, bangun sahurnya itu di akhir malam, bukan dia sahur di jam 12 nih, atau jam 11 nih, kan. Nah, maksudnya adalah orang yang terbangun untuk sahur, kemudian dia lupa untuk berniat, maka sahurnya itu sudah mencukupi dia niat puasa. Dan itu bangun sahur dengan sengaja, gitu, ya. Beda tadi dengan orang yang makan jam 11, jam 12 itu. Jadi tidak ada niatan untuk sahur, karena nanti niat akan bangun. Tapi beda dengan posisi orang yang bangun jam 4 subuh, sebelum subuh, misalnya sekarang subuh 4:30. Jam 4 dia bangun untuk makan sahur, dan ternyata dia lupa niat. Nah, menurut pendapat ulama ini, maka sahurnya dia itu sudah mencukupi niatnya. Tapi dengan catatan sekali lagi, ini jangan dijadikan kebiasaan, ya. Walaupun ada pendapat ulama yang membolehkan seperti ini, itu jangan jadikan kebiasaan. Tetap harus berniat. Ya, kalau takut lupa niatnya, ya niat saja maghrib nih, begitu azan, ya, begitu azan maghrib dan kita sudah berbuka, atau begitu azan niat puasa besok pagi sudah mencukupi. Jadi atau kita berniat di dalam sholat, misalnya kita ingatnya di dalam sholat, apakah sah niatnya? Sah. Ya, pokoknya begitu niat kita ingat niat puasa Ramadan besok pagi, itu sudah mencukupi. Jadi niat itu tidak sulit. Pokoknya kita niat dengan bahasa apapun, ya. Pokoknya kita niat puasa besok pagi, puasa Ramadan, maka itu sudah mencukupi. Tidak harus dengan mengatakan terlalu fokus, gitu, nih. Begitu kita ingat nawaitu shauma ghadin, anadai fardhi syahr Ramadan, misalnya.
atau dalam hati sengaja aku puasa Ramadan besok pagi. Itu terlintas dalam hatinya. Itu sudah mencukupi, ya. Itu sudah mencukupi. Jadi niat itu sangat mudah sekali. Jadi sekali lagi, puasa Ramadan itu memiliki ketentuan niat. Yang pertama adalah at-tabyid, berniat puasa di malam harinya. Kemudian at-ta'yin, menentukan puasa Ramadan itu dengan mengatakan Ramadan. Jadi tidak boleh berniat dengan mengatakan saya puasa besok pagi, tapi harus ditentukan Ramadannya, harus dibaca Ramadannya. Kemudian yang ketiga at-tikror, harus berniat itu setiap malam. Apa alasannya yang tadi itu? Niat puasa itu, puasa 1, 2, 3, 4 itu, hitungan setiap harinya itu adalah ibadah yang berbeda. Dengan alasan dalam mazhab Syafi'i bahwa kenapa dihitung ibadah yang berbeda? Karena kita sudah membatalkan setiap ibadah yang kita lakukan dengan berbuka. Jadi itu 3. Kemudian yang kedua, rukun puasa itu adalah al-imsaku anil mufattirat. Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena sudah jam 19.50 ini di Lombok sudah mau masuk waktu Isya, karena ada keluhu mungkin ya, karena ada kematian. Cara kematian ini terus berlanjut, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh jamaah kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan rahmat yang besar kepada mereka, sehingga mereka tenang, damai, dan bahagia di dalam kuburnya. Mereka semua sangat mengharapkan doa dari kita semua. Ya, setiap waktu kita membacakan Fatihah kepada mereka semua. Mudah-mudahan terutama jamaah pengajian kita yang istiqomah ya, dalam mengikuti pengajian kita, selalu kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah meringankan beban mereka di dalam kubur, dan Allah memberikan cucuran rahmat dan maghfirah di dalam kubur mereka. Dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan kesehatan, afiat lahir batin, panjang umur dalam taat ibadah, murah rezeki, dan mudah-mudahan anak turun kita jadikan anak yang soleh, yang solehah, dan mudah-mudahan puasa kali ini di Ramadan kali ini diberikan sehat, afiat, dan maksimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli nabiyin salihah wa la hadratin bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir ada pertanyaan, jawab pertanyaan yang tadi ada masuk ya, tentang apakah boleh ke orang menggabungkan ya, penyembelihan hewan yang diniatkan untuk sedekah, acara nyiwa ataupun ngurisan, kemudian digabungkan dengan akikah, itu boleh ya, boleh nih kan ya. Misalnya kita buat sapi nih, kemudian kita juga meniatkan untuk akikah anak kita, itu boleh. Jadi niat sedekah juga sudah masuk, dan niat akikah juga masuk. Bahkan orang yang berniat akikah dan kurban saja itu boleh, apalagi kemudian yang sedekah dengan akikah. Maka orang yang melakukan hal seperti ini itu tidak apa-apa dan sah, niatnya sah. Demikian kita tutup dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jama'a hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana ba'da tafarraqan mubarakan hasanan ma'suma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. هدانا الله وإياكم أجمعين. اللهم وفق الهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.